Perkenalkan, nama saya Vina Pangki dari Jemaat Gemi Media Lawak 1. Nah, tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Pendeta mengenai Roh Kudus, dan salah satu karunia dari Roh Kudus yaitu bernubuat. Nah, di era sekarang ini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa atau mereka mendapat nubuatan. Bahkan sempat satu kejadian, saya menonton video yang lewat di TikTok tentang seorang wanita. Di sana dijelaskan bahwa dia sedang bernubuat, dan di sana dia memakai bahasa yang mereka klaim adalah bahasa roh, dan juga ada beberapa kata dari bahasa Indonesia. Nah, jadi bagaimana kan sebenarnya kita sebagai anak muda menanggapi hal-hal seperti itu, dan juga bagaimana cara supaya orang itu kita itu mengetahui dan melihat dengan benar karunia nubuatan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Banyak orang bernubuat palsu sekarang di YouTube ya. Di YouTube itu bertebaran orang merasa mendapat suara dari Tuhan, ya mereka mendapat perintah dari Tuhan, lalu mereka bernubuat. Itu semua kebohongan-kebohongan yang diada-adakan ya. Dan kalau mereka tidak sedang berbohong, mengada-adakan ya, mengira-ngira atau menganggap diri terima dari Tuhan, maka sudah pasti mereka disetir oleh setan, diilhamkan oleh setan ya. Nah, saya katakan dalam ceramah itu beberapa waktu yang lalu di camp bahwa nubuat dalam konteks kita sekarang ini ya, dalam konteks sekarang ini itu adalah berkhotbah dan mengajarkan firman Tuhan. Itu bernubuat. Khotbah menegur dosa ya. Menegur maksudnya orang-orang berdosa supaya berhenti berbuat dosa, mengajarkan firman Tuhan, menegakkan kebenaran firman Tuhan. Itulah nubuatan. Itulah orang yang bernubuat pada zaman ini. Maka Paulus berkata dalam Korintus ya, yang paling penting itu karunia bernubuat. Kenapa penting bernubuat? Karena dengan bernubuat orang dibangunkan. Ini berarti apa? Di dalam nubuatan itu ada pengajaran, ada teguran, ada pembangunan, pembinaan iman, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan nubuat dalam pengertian meramal atau memprediksi masa yang akan datang tidak perlu dan tidak penting lagi. Kenapa? Di dalam Alkitab itu sudah utuh, sudah lengkap. Dan di dalam Perjanjian Lama, nubuatan itu daripada para nabi berkaitan dengan 3 hal. Pertama, mengingatkan orang Israel akan hukum yang Tuhan sudah berikan melalui Musa, supaya mereka lurus jalannya. Kedua, Tuhan menyuruh para nabi untuk menghardik, menegur dosa-dosa para raja Israel atau Yehuda, dan juga dosa-dosa orang Israel. Ini fungsi atau nubuatan, ya fungsi nubuatan yang kedua. Ya, mereka harus ditegur, suruh bertobat, kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dan ini yang sangat sentral sekali, nubuatan tentang kedatangan Mesias. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nubuatan yang bersifat mesianik. Ini sifatnya memprediksi masa yang akan datang. Dan ketika nubuatan tentang Tuhan Yesus ini sudah genap, sudah selesai, dan Tuhan Yesus sudah datang, lagi pula untuk bagaimana gereja dan akhir zaman itu, bagaimana keadaannya, juga sudah lengkap dinubuatkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Maka nubuatan dalam pengertian meramal atau memprediksi masa yang akan datang itu tidak penting lagi. Maka celakalah orang-orang sekarang ini bernubuat itu akan terjadi tahun 2026, akan terjadi tahun 2022, itu omong kosong semua saudara. Ada satu pendeta namanya Yosua Tewuh. Yosua Tewuh ini itu pengajar ajaran sesat Oneness Pentecostalism, yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa.
Bapa adalah Roh Kudus adalah Bapa. Roh Kudus adalah Yesus adalah Roh Kudus. Ini ajaran sesat, saudara. Bukan ajaran Tritunggal, ya. Ini ajaran sesat. Dan Yosua Tewu ini sangat getol itu mempersalahkan bapak-bapak gereja, menghina, menghujat doktrin Tritunggal, ya, dan menyerang kami-kami ini yang mengajarkan doktrin Tritunggal. Ya, lalu suatu saat Yosua Tewu ini pernah mengatakan pada bulan Juni tahun 2022 akan terjadi hal besar, katanya. Perhatikan baik-baik. Bulan Juni 2022 akan terjadi hal besar, katanya. Ternyata memang ada kejadian. Tapi bukan hal besar bagi orang lain. Hal besar bagi dia. Dia diekspos oleh seseorang yang namanya Pastor Sarah. Bahwa Yosua Tewu ini begini, katanya. Semua kelakuan Yosua Tewu itu dibongkar habis sama Pastor Sarah. Dan akhirnya Yosua Tewu dipermalukan. Dan sekarang saya lihat tidak tampil-tampil lagi di YouTube. Ya, Yosua Tewu tidak tampil-tampil lagi di YouTube sekarang. Sudah berbulan-bulan ini nggak tampil lagi di YouTube. Sejak diekspos oleh Pastor Sarah. Apa yang dilakukan oleh Yosua Tewu. Ya, tidak tahu benar apa enggak ya. Kita tidak tahu, saya tidak tahu. Apa tuduhan Sarah ini, Pastor Sarah ini benar atau tidak. Bukan itu, saya tidak urusan sama itu ya. Apa itu fakta atau hanya ngarang-ngarang saja si Sarah ini ya. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, itu yang terjadi. Yosua Tewu bernubuat akan terjadi pada bulan Juni nanti hal peristiwa besar. Ternyata itu terjadi pada dirinya sendiri. Dan sekarang dia tidak muncul lagi di YouTube. Banyak nubuatan-nubuatan itu omong kosong, saudara. Bertebaran di YouTube itu ada ibu-ibu banyak sekali ya. Mendapat suara Tuhan. Pesan Tuhan untuk Indonesia. Pesan Tuhan untuk dunia ini. Termasuk itu juga Daud Tony itu. Daud Tony itu suka sekali bernubuat akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ya. Semua itu tidak penting dan tidak berguna sama sekali. Kalau engkau mau tahu kehendak Tuhan, mau tahu bagaimana dunia sekarang ini, dan bagaimana akhir dunia ini, baca Alkitab, belajar doktrin yang benar, selidiki Alkitab, engkau pun akan tahu. Dan pengetahuan yang diberikan oleh Alkitab sifatnya lebih komprehensif, sifatnya lebih tuntas, dan sifatnya lebih utuh dan lebih lengkap. Dan itu standarnya adalah kebenaran firman Allah sendiri. Ya, daripada engkau sibuk dengarkan nubuatan-nubuatan palsu di YouTube sana, ya. Itu nubuatan palsu semua, ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab ya. Jadi tidak ada lagi nubuatan-nubuatan semacam itu sekarang ya. Tidak perlu dan tidak penting sama sekali. Kalau itu tidak perlu dan tidak penting sama sekali, itu berasal dari mana? Tidak mungkin berasal dari Tuhan. Dari si jahat, iya. Ya, kalau dari si jahat, iya.